Kalau kita lihat dari perbedaan-perbedaan pendapat yang kita suguhkan tadi, maka pendapat yang kuat dan pendapat yang kehati-hatian adalah pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah itu adalah satu ayat daripada suratul Fatihah, dan Bismillah itu adalah ayat Al-Quran yang ditulis oleh sahabat di awal surat, di setiap surat di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan dari berbagai sumber, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terbentuknya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 3 fase yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan untuk sahabatnya menulis. Jadi ditulis dulu bismillahnya, kemudian nanti turun ayat baru ditulis Bismillahirrahman, kemudian turun ayat yang berikutnya, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi, kemudian Al-Imam Al-A'mash, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktub, bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada seorang sahabat yang pandai menulis untuk menulis Bismika Allahumma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memintakan kepada salah seorang sahabat yang pandai menulis untuk menulis Bismika Allahumma. Maka ketika turun ayat irkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha, ketika turun ayat ini, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan sahabat tadi untuk mengganti tulisan Bismika Allahumma itu dengan Bismillah. Bismillah. Lalu ketika turun ayat qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat tadi untuk menambahkan kata Ar-Rahman setelah Bismillah. Bismillahirrahman. Lalu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turun lagi ayat kepada Nabi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dalam surah An-Naml. Sesungguhnya itu dari Sulaiman dan sesungguhnya itu dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyuruh para sahabat yang bisa menulis itu dengan lengkap bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam satu riwayat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Sawi ini juga disebutkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka fadilahnya kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat-malaikat yang akan mengazab kita. Jadi malaikat-malaikat yang akan mengazab hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan malaikat Zabaniyah. Nah, malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Jumlahnya ada 19. Maka bagaimana caranya kalau kita ingin selamat dari siksaan-siksaan yang akan disiksa oleh 19 malaikat yang akan menyiksa ya hamba-hamba Allah di dalam neraka? Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak orang-orang dulu, ahli-ahli tasawuf, ahli tarekat, yang mengulang-ulang atau yang mewiridkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Man arada ayanjiyahullah minaz zabaniyah at-tis'ata asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim." Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia berkata, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat Zabaniyah yang jumlahnya ada 19 malaikat itu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alallahu lahu bikulli harfin minha jinnatun min kulli wahidin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap huruf yang dibacanya itu sebagai penangkis, perisai daripada malaikat-malaikat Zabaniyah itu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca bismillah atau dengan memperbanyak bacaan bismillah itu, kita akan mendapatkan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari neraka. Kita tidak akan diazab di dalam neraka itu, yang mengazabnya 19 malaikat yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Maka penting sekali kita ini membaca bismillah dalam setiap amalan kita, amal perbuatan kita maupun amal ucapan kita. Jadi sebelum kita melakukan satu amalan pekerjaan, awali dengan bismillah. Sebelum kita melakukan ucapan, maka awali dengan bismillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca bismillah itu sama saja dia membaca 99 Asmaul Husna. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama Allah. Ba itu basir. Basir itu yang maha melihat, nama Allah. Sinnya itu salam. Salam yang memberikan keselamatan. Sami'un yang maha mendengar. Itu sin itu nama Allah. Sami', salam. Kemudian mim. Mim itu majid. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi alifnya itu Allah, lamnya itu latif. Kemudian hanya itu hadi. Hadi itu artinya yang memberikan hidayah kepada orang lain. Kemudian lagi hanya itu halim. Nama Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian apa lagi? Ra-nya itu Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Kemudian nunnya itu apa? Nafi, yang memberikan manfaat.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang hamba itu mengucapkan bismillah, itu dia melakukan satu perbuatan itu dengan keberkahan Asmaul Husna. Jadi dia melakukan satu pekerjaan itu berdasarkan atau didoping atau dibantu atau di backing dengan 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fassaraha ba'dul arifin ala muqtadil huruf. Orang-orang arif ya, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu menafsirkan bismillahirrahmanirrahim itu per huruf. Inna kulla harfin minha, sesungguhnya setiap huruf daripada bismillah, miftahun kulli ismin min asma'ihi ta'ala, adalah pembuka dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu. Fal ba'u miftahu ismihi ta'ala basirun wa baqiyun wa birrun. Sedangkan huruf ba yang ada dalam bismillah itu nama Allah. Sama ada basir yang maha melihat, sama ada baqiyun yang maha kekal, sama ada birrun yang maha baik. Kemudian lagi ada sin, wa sinun miftahu ismuhu ta'ala sami'un salamun. Sinnya itu nama Allah sami'un yang maha mendengar, salamun yang maha memberikan keselamatan. Wal mimu miftahu ismihi malikun. Mim itu nama Allah Malik yang maha raja. Malikin nas yang menguasai manusia, ya, Tuhannya manusia. Wal alifu miftahu ismihi ta'ala Allah. Alif itu Allah Subhanahu wa taala, nama Allah. Wal lamun miftahu ismuhu latif. Latif itu nama Allah, artinya lembut. Wal ha'u miftahu ismihi hadi. Sedangkan ha itu adalah nama Allah hadi, ya, yang memberikan hidayah kepada orang lain. Ra juga nama Allah Razak. Kemudian ha juga nama Allah Halim. Kemudian juga nun adalah nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafi, yang memberikan manfaat kepada orang ramai. Jadi kalau ada orang membaca bismillah, faka'annama al-muftatahu biha muftatahu bi jami'i asma'i ta'ala. Kalau ada orang itu hendak melakukan sesuatu dengan bismillah atau mengucapkan sesuatu dengan bismillah, maka pekerjaan atau ucapan itu dibarengi dengan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh keberkahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu sepakat menuliskan bismillahirrahmanirrahim itu di dalam Al-Quran, di setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Katsir, iftataha biha as-sahabatu kitaballah, para sahabat sepakat yaitu membuka kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bismillah. Jadi kalau kita buka Al-Quran, maka kita akan mengetahui tulisan yang pertama daripada Al-Quran ini pasti adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini contohnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita membuka Al-Quran di belahan dunia mana saja, maka ayat yang pertama yang akan kita jumpai adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bapak Ibu, terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nanti kita bacakan juga hadisnya, ya. Ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang berdiri sendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada suratul Fatihah, dan juga ayat yang berdiri sendiri yang ditulis oleh para sahabat Nabi
di setiap awal surat di dalam Al-Quran. Karena tidak akan mungkin sahabat itu memasukkan sesuatu yang bukan Al-Quran ke dalam Al-Quran. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin, kalau sepakatnya para ulama bahwa bismillah itu termasuk bagian ayat daripada surat An-Naml, maka seluruh para ulama, baik dari mazhab Imam Abu Hanifah, baik dari mazhab Imam Malik, baik dari mazhab Imam Syafi'i, baik dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sepakat semuanya bahwa bismillah itu termasuk ayat Al-Quran yang ada di dalam surat An-Naml. Sepakat semua, tidak ada khilafiyah. Jadi yang diperselisihkan di kalangan para ulama, ya, apakah bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat daripada surat Al-Fatihah? Tuh yang diperselisihkan. Apakah bismillahirrahmanirrahim ini ayat di setiap surat di dalam Al-Quran? Apakah dia hanya pemisah di antara satu surat dengan surat yang lain? Inilah yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih, fi Sunan Abi Daud bi isnadin sahihin. Di dalam Sunan Abu Daud, ya, Sahih Abu Daud nomor 788. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Keterangan ini diambil dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi tidak tahu untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lain, hatta yanzila alaih, hingga Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan dalil inilah sebagian para ulama mengatakan bahwa bismillah itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Dia bukan ayat, kata ulama itu. Nah, tapi ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya pemisah di antara satu surat dengan surat yang lain, kenapa di dalam surat At-Taubah, surat Bara'ah tidak dituliskan bismillah? Padahal surat At-Taubah atau surat Bara'ah itu dihimpit oleh dua surat sebelumnya. Kalau memang ia hanya sebagai pemisah surat, kenapa dalam surat At-Taubah tidak dituliskan bismillah? Maka pendapat yang paling kehati-hatian adalah bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim itu juga adalah ayat yang berdiri sendiri, yang ditulis oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis di setiap awal surat di dalam Al-Quran. Karena tidak akan mungkin sahabat itu menaruh sesuatu yang bukan Al-Quran di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh hukumnya menaruh sesuatu yang bukan Al-Quran di dalam Al-Quran. Contoh, boleh nggak kita nambahi ayat satu huruf dalam Al-Quran? Nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Nah, nambahi satu ayat, satu huruf aja nggak boleh, haram hukumnya. Atau menghilangkan huruf di dalam Al-Quran, nggak boleh juga. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang kuat, pendapat yang penuh kehati-hatian adalah bismillah itu ayat daripada surat Al-Fatihah, dan bismillah itu juga ayat yang berdiri sendiri, yang ditulis di setiap awal surat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, wa fi Sahih Ibni Khuzaimah, di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Keterangan ini diambil dari salah seorang sahabiah, Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-basmalata, membaca bismillahirrahmanirrahim fi awalil fatihati, di awal bacaan surat al-fatihah, fi sholati, di dalam solat Nabi, wa adaha ayatun, dan Nabi menghitung bismillah itu adalah ayat yang pertama daripada bacaan suratul fatihah. Nah, ini dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi dalam solat baca bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai habis. Wa adaha ayatun, dan Nabi menghitungnya bismillah itu sebagai satu ayat daripada suratul Fatihah. Jadi keterangan-keterangannya itu sangat jelas sekali. Pendapat-pendapat yang kuat. Makanya pendapatnya Imam Syafi'i itu banyak diminati, dipakai oleh kalangan ahli ilmu. Kalau kita lihat ulama-ulama ahli hadis itu seperti Imam Bukhari, mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Muslim, mazhabnya Imam Syafi'i. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, semuanya bermazhabkan Imam Syafi'i. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mazhab Imam Syafi'i itu, ya, kalau sholat Allahu Akbar, kemudian ketika membaca suratul Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa saja yang berpendapat. Nah, ini siapa-siapa saja yang berpendapat bahwa bismillah itu satu ayat daripada suratul Fatihah, atau ayat yang pertama daripada suratul Fatihah, dan ayat yang berdiri sendiri di setiap surat, di awal surat yang ada di dalam Al-Quran. Waruya mithluhu an aliyin wa bani Abbas wa ghairihima. Diriwayatkan yang semacam itu dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya. Wa mimman hukiya anhu, dan orang-orang yang meriwayatkan darinya, annaha ayatun min kulli suratin illa bara'ah, ya, illa bara'ah, annaha ayatun, sesungguhnya bismillah itu adalah ayat, min kulli suratin, di setiap surat di dalam Al-Quran, illa bara'atun, kecuali surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah, ya. Ini pendapatnya siapa? Disebutkan di sini. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair, kemudian Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian di kalangan tabi'in ada Atha, ada Tawus, ada Sa'id bin Jubair, ada Makhul, ada Az-Zuhri, ya, kemudian Abdullah bin Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Ishaq Ibnu Rahuyah, Abu Abdul Qasim Ibnu Salam rahimahullahu taala. Nah, ini satu pendapat bahwasanya bismillah itu adalah ayat daripada suratul Fatihah, dan bismillah itu adalah ayat yang berdiri sendiri yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi di awal setiap surat di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat lagi, ada pendapat yang tidak mengatakan bahwa bismillah itu tidak ayat. Tidak ayat dari apa? Dari suratul Fatihah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wa qala Malik wa Abu Hanifata wa ashabuhuma, laisat ayatun minal Fatihati wala min ghairiha minas suwari. Kalau menurut Imam Malik, kalau menurut Imam Abu Hanifah dan
orang-orang yang sependapat dengan Imam Malik, orang-orang yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bismillah bukan ayat daripada suratul Fatihah dan bukan pula ayat di setiap surat di dalam Al-Quran. Nah, ini mesti kita tahu. Jadi Bapak Ibu, perbedaan pendapat ini tidak bisa kita selesaikan kecuali dengan berlapang dada. Tapi dari perbedaan-perbedaan itu kita bisa memilih mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang penuh dengan kehati-hatian, dengan berbagai macam dalil-dalil yang disuguhkan. Nah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah itu di mana? Ya. Ini kan sama-sama tidak menganggap ayat nih. Ya, sama-sama tidak menganggap ayat daripada suratul Fatihah, bismillah. Kemudian sama-sama menganggap bahwa bismillah itu juga tidak termasuk ayat di setiap surat di dalam Al-Qur'an. Berbedanya di mana? Kalau Imam Abu Hanifah, bismillahnya tuh disirkan sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik tidak dibacanya sama sekali. Tidak dibacanya sama sekali. Itu perbedaannya. Imam Malik Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi dapatlah kita kesimpulan, ya, satu, pendapat Imam Syafi'i dan di kalangan ahli ilmu dan juga kalangan para sahabat dan kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwasanya bismillah itu ayat daripada suratul Fatihah dan juga ayat yang berdiri sendiri yang ditulis di awal setiap surat di dalam Al-Quran. Nah, inilah pendapat yang kita pegang di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pendapat yang kedua, ya, Imam Abu Hanifah disirkan sama dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam Abu Hanifah disirkan walaupun dia tidak menganggapnya ayat, tapi dibacanya juga karena hukumnya sunnah. Ya. Kemudian Imam Malik Imam Malik Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil. Tidak dibacanya bismillah walaupun di dalam hati tidak dibaca. Ya. Jadi 4 mazhab itulah sekarang di belahan dunia itu ada. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, inilah Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, termasuk Palestina tuh. Palestina itu Syafi'i itu. Yaman Syafi'i itu. Sama seperti kita. Yang Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, kucu kota he. Nah, itu. Ya. Kemudian yang Maliki, Maroko tuh. Yang di Maroko sana, itu Maliki, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbedaan pendapat ini tidak bisa kita selesaikan sampai hari kiamat, tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berlapang dada. Cuma kita harus memilih salah satu dari pendapat itu. Nah, di Indonesia kebanyakan para ulama-ulamanya itu memilih mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa bismillah adalah ayat daripada suratul Fatihah dan ayat yang berdiri sendiri di setiap awal surat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Ini Abu Hurairah. Bapak Ibu tahu Abu Hurairah? Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi. Abu Hurairah ini kalau kita lihat masuk Islam belakangan, tapi orang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa? Karena di mana ada Nabi di situ ada Abu Hurairah. Bapak Ibu tahu di mana ada gula di situ ada semut, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, begitulah umpamanya di mana ada Nabi di situ ada Abu Hurairah. Jadi setiap perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan hukum Nabi
itu yang dihafal oleh Abu Hurairah. Makanya kalau di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhrin, ya. Namanya saja ada 30 pendapat. Coba kita buka kitab Bulughul Maram, di sana diterangkan Subulus Salam, ya, syarahnya diterangkan 30 nama untuk Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama panggilan kesayangan Nabi kepada Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Bapak Ibu hadirin, dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah ini salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu shalla fajahara fi qiraatihi bil basmalati. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ini salat, kemudian menjaharkan bacaannya, yaitu bacaan bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'da an faraq. Maka setelah selesai mengerjakan salat. Jadi ini kejadian ini di hadapan santri-santrinya Abu Hurairah, ya, murid-muridnya Abu Hurairah, ya. Murid-muridnya Abu Hurairah itu banyak, di antaranya Asim, ya, itu muridnya Abu Hurairah. Ulama-ulama tabi'in, ya, itu murid-muridnya Abu Hurairah. Nah, ketika Abu Hurairah itu salat lalu menjaharkan bismillah, setelah salat Abu Hurairah bilang begini kepada murid-muridnya, "Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini sesungguhnya aku la ashbahukum, ya akulah yang benar-benar paling mirip dari kalian salatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan salatnya Rasulullah. Jadi kalau kita artikan inilah ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling mirip sekali dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Hurairah mengatakan semacam itu kan kalimat ini, itu kan kalimat penegasan. Boleh dikatakan sumpah lah. Sumpahnya Abu Hurairah, penegasannya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu mengajarkan kepada murid-muridnya langsung praktek Allahu Akbar, lalu menjaharkan bismillah. Setelah sholat, maka Abu Hurairah mengatakan kepada murid-muridnya, inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kalau kita nih ikut Abu Hurairah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, maka beruntunglah kita, ada jaminan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disahihkan oleh Imam Daruqutni, kemudian Imam Al-Khatib, kemudian ada lagi Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Kemudian ada riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftahu salata bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada riwayat lagi dari Abu Daud, Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis yang barusan kita baca, sahabat yang melihat Nabi salat, Nabi baca bismillah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah kami bilang, kalau kita lihat dari perbedaan-perbedaan pendapat yang kita suguhkan tadi, maka pendapat yang kuat dan pendapat yang kehati-hatian adalah pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu adalah satu ayat daripada suratul Fatihah, dan bismillah itu adalah ayat Al-Quran yang ditulis oleh sahabat di awal surat, di setiap surat di dalam Al-Quran. Kemudian ini untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya dia pernah ditanya tentang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, kanat qira'atuhu maddan, bacaan Nabi itu panjang, ya. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi itu baca bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana? Yamuddu bismillah, dipanjangkan bismillahnya.
Bismillah. Wa yamuddu ar-Rahman, dipanjangkan ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian summa yamuddu ar-Rahim. Kemudian dipanjangkan lagi, ar-Rahimnya dipanjangkan lagi. Rahim. Jadi kalau baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memanjangkan bacaan mat. Jadi bacaan mat tabi'i dipanjangkan, mat jaiz pun fasilnya disempurnakan, mat wajib mutasilnya disempurnakan. Itu bacaan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma di sini kita mengetahui bahwasanya Nabi sendiri itu didengar oleh sahabat bacaannya itu dipanjangkan mat, bacaan mat, yaitu bismillahnya dijaharkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sambungannya ini dari Musnad, dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Hakim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memutuskan bacaannya. Jadi bacaan Al-Fatihah Nabi itu diputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi diputus-putus bacanya. Maksud diputus-putus tuh satu ayat diputus, satu ayat diputus, itu bacaan baginda Nabi. Nah, yang kita ambil di sini Nabi memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Daruqutni mengatakan sanadnya sahih. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i dan Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Sayyidina Anas bin Muawiyah. Jadi Muawiyah pernah salat di Madinah, ya. Anna Muawiyah shalla bil Madinah. Jadi Muawiyah salat di Madinah. Fataraka al-basmalah. Jadi Muawiyah ini lupa baca basmalah, lupa dia. Fa ankara alaihi man hadarahu minal muhajirin. Lalu sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin ini memprotes Muawiyah, ya, kenapa tidak membaca bismillah. Falamma shalla al-mar'ata tsaniyah bisammil, maka ketika Muawiyah salat di kali kedua, Muawiyah pun membaca bismillah sampai akhir hayatnya. Maka dari keterangan-keterangan yang kita sebutkan tadi, di antara pendapat-pendapat, ada yang mengatakan itu ayat, ada yang mengatakan tidak ayat, ada yang jahar, ada yang sir. Maka kami simpulkan bahwasanya pendapat yang kuat dan pendapat yang penuh kehati-hatian adalah bismillah termasuk ayat daripada suratul Fatihah, karena dalilnya jelas. Kemudian yang kedua, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang berdiri sendiri di setiap surat di dalam Al-Quran. Karena takkan mungkin sahabat itu menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah mengajarkan kepada murid-muridnya, langsung praktek, langsung menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengatakan inilah asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, rupanya Rasulullah juga menjaharkannya. Ketika Rasulullah salat, bacaan Rasulullah yang pertama kali didengar oleh sahabat adalah Bismillahirrahmanirrahim, sehingga sahabat itu meniru-niru bacaan Nabi. Saat sepotong ini dipanjangkan, ini dipanjangkan, ini dipanjangkan, itu menandakan bahwa Nabi SAW menjaharkan bismillah. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang daripada kebodohan saya. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.